Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Selasa 10 November 20 terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 22. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Matius 6 ayat 22 yang tertulis demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, Elizabeth Barrett Browning lahir 6 Maret 1806 dan meninggal 29 Juni 1861 dalam usia 55 tahun. Adalah seorang penyair pada era Victoria di Inggris. Hasil kerjanya yang paling terkenal adalah Sonnets from the Portuguese, koleksi soneta cinta. Tahukah saudara, semasa kecilnya Elizabeth mengalami neraka di bumi. Ayahnya membesarkannya dengan 11 adiknya dengan tangan besi. Belum lagi ia memiliki fisik yang lemah dan sering diserang penyakit. Ketika berusia 40 tahun, Elizabeth bertemu dengan Robert. Robert tidak melihat Elizabeth sebagai wanita perubaya yang sakit-sakitan. Sebaliknya, Robert melihatnya sebagai wanita cantik berbakat yang tersiksa. Robert mencintainya dengan sepenuh hati dan bertahan menghadapi berbagai pertentangan brutal dari ayah Elizabeth yang sangat dominan. Setelah menikah, mereka mengelilingi benua Eropa, menikmati hidup baru dan mengagumi keajaiban Tuhan. Pada usia 43 tahun, Elizabeth melahirkan seorang bayi yang sehat. Elizabeth pun mendapatkan kebahagiaan keluarga yang semula hilang dari hidupnya. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, tidak seorang pun dari kita ditakdirkan dalam tanda kutip menjadi seorang yang kalah dan tertindas. Sebaliknya, setiap kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tidak peduli kondisi yang ada dalam keluarga kita. Kita harus belajar melihat segala hal yang terjadi dengan mata iman. Keadaan boleh buruk, tetapi dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya akan pertolongan Tuhan, upaya dan usaha kita pasti akan berhasil mencapai yang terbaik. Seperti halnya Robert yang menerima dan memperjuangkan seorang Elizabeth, demikian juga kita seharusnya. Keluarga kita, suami atau istri, dan juga anak-anak kita, mereka adalah pribadi yang harus kita perjuangkan. Apapun keadaannya sekarang ini, sesulit apapun persoalan yang membelit, Tuhan sanggup memulihkannya.
Sebab segalanya mungkin bagi Tuhan. Bagian kita adalah mengupayakan dan berusaha melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Terus lakukan tanpa menyerah. Selebihnya, biar Tuhan yang menyelesaikannya. Ketika kita melihat dengan mata iman, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kesabaran untuk berjuang. Dan endingnya, kita akan menang. Keluarga kita akan utuh dan dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya Engkau selalu bekerja dalam hidup kami dan juga keluarga kami. Kami percaya pemulihan sudah Engkau kerjakan dalam keluarga kami. Dan hanya tinggal saatnya saja sampai semua itu benar-benar terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja, mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang terbaring di rumah ataupun yang dalam perawatan di rumah sakit. Dengan jamahan tangan-Mu Tuhan dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah. Hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi ini. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, melalui persekutuan dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami, kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.